Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Erna Agustin, SMK Putra Pakan Bogor. Hari ini Ibu akan memberikan materi tentang kepegawaian untuk anak 11 TKP. Ya, jangan lupa patuhi protokol kesehatan, tidak kemana-mana, ya. Belajar dengan baik dan coba sekarang kita fokus tentang materi kita hari ini, ya. Oke, Ibu akan memberikan materi kita tentang sambungan minggu yang lalu tentang DUK, daftar urutan kepangkatan, ya. Oke, Ibu akan presentasikan hari ini. Oke. Nah, ini jabatan fungsional JF dan jabatan pimpinan tinggi. Nah, minggu yang lalu Ibu udah menerangkan tentang apa sih artinya di sini daftar DUK. Di mana DUK itu daftar urutan kepangkatan itu memuat nama pegawai negeri sipil dan satuan organisasi negara yang disusun menurut tingkat kepangkatan. Ingat ya, DUK itu materinya sulit. Ini sulit karena ini tidak sesuai dengan opini tapi fakta, nggak boleh ngarang. Ya. Kalau misalnya anak-anak disiplin itu apa? Kenapa harus disiplin? Kita bisa ngarang. Oh, disiplin itu biar pekerjaannya rapi Ibu, biar pekerjaannya selesai tepat waktunya Ibu, biar pegawainya kerjanya bener gampang. Tetapi kalau DUK enggak. Oleh karena itu tolong catat baik-baik materi kita hari ini. Ya, fungsinya jelas. Nah, penyusunannya ini harus urut. 1 berdasarkan pangkat, 2 jabatan, 3 masa kerja, ya, 4 latihan jabatan, 5 pendidikan, dan 6 usia. Ini urutannya, penyusunannya, DUK-nya harus benar. Nah, kemarin kita sudah mengetahui tentang apa itu jabatan administrasi. Masih ingat nggak apa itu jabatan administrasi? Nah, kalau kita ngomong tentang DUK atau jabatan administrasi, yaitu yang berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan apa yang dilakukan pegawai atau PNS dalam hubungannya dengan struktural maupun fungsional. Kalau jabatan administrasi itu isinya berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan, ya. Masih ingat ya, ada administrator, pengawas, ya, dan lain-lain. Nah, sekarang tentang jabatan fungsional. Nah, jabatan fungsional itu apa? JF, jabatan fungsional itu adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian keterampilan tertentu. Jadi di sini fungsional karena keahlian dan keterampilan. Oleh karena itu yang sekarang kamu ada di kelas 11. Jika nanti suatu saat kamu ingin mempunyai jabatan fungsional, ini ingat, berdasarkan keahlian dan keterampilan, makanya kita butuh namanya sekolah. Kamu sekarang masa pandemi nggak mau sekolah. Sekolah asal-asalan, di rumah ini mandi juga belum. Tugas masih nanti-nanti. Ya kan? Gampang ini kan kalau belum selesai kan masih pandemi, nggak sekolah. Tapi di sini ada, jika nanti ini karena apa? Kamu harus tahu di sini. Jabatan fungsional sama administrasi itu tingkatannya lebih tinggian fungsional. Nah, di sini siapa dia? Guru, dokter, peneliti, penerjemah, arsiparis, apoteker, semuanya. Ya. Yang ini berdasarkan keahlian. Jadi kalau merem aja ahlinya main HP, coba cari pekerjaan yang dibutuhkan main HP saja. Ada game online. Nah, kamu kalau main game online terus, ingat penyakit kebanyakan main game. Ya, coba lihat nanti di Google, ada nggak kebanyakan karena kita depan internet atau main game terus. Nah, jabatan fungsional ada 2, keahlian dan keterampilan, sama seperti kemarin administrasi, ya. Pada hakikatnya jabatan fungsional atau JF
itu jabatan teknis yang tidak ada di struktur organisasi. Jabatan teknis di struktur organisasi tidak ada, tapi sangat diperlukan dalam organisasi pemerintah, gitu ya nak. Nah, nih kalau yang seperti ini nih penyakitnya, kalau ibu lagi nerangin ada yang masuk, gitu ya, memang repot. Oke. Terus di sini nanti kalau pas ibu nerangin jangan masuk ya nak ya, berarti udah alfa gitu aja, oke? Jabatan fungsional pegawai negeri sipil ada dua, ya, jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan, ya. Kriterianya di sini ada teknologinya, metodologinya, teknik analisisnya, ya. Terus di sini juga ada yang berhubungan dengan etika profesi yang ditetapkan oleh anggota profesi. Kayak arsiparis tuh ada anggota profesinya. Dokter juga ada anggota profesinya. IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Nah, semuanya ada nak. Karena apa? Di sini tadi ada keahlian. Tahu ahli dari mana? Jika tidak ada metodologi atau tentang penilaiannya. Terus di sini juga disusun dalam suatu jenjang jabatan berdasarkan tingkat keahlian atau tingkat keterampilan. Makanya sekolah di SMK itu dibutuhkan keahlian dan keterampilan. Ya. Nadia bisa ngetik kalau nggak ikut tes. Coba Nadia tuh ngetik, ibu tes dulu. Ada alat-alat tertentu, sistem tertentu yang tahu bahwa kecepatannya berapa yang ngetik. Ya, jadi ada. Jadi jangan sampai pada waktu dibilang ahli, tetapi kan saya lihat bagus bu, bukan dilihat, tapi ada perhitungannya, ya. Terus di sini jabatannya bersifat mandiri, diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi organisasi. Dan di sini ada penghitungan angka kredit jabatan yang ditetapkan menteri, ya. Bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Jadi kalau kita di sini berhubungan dengan jabatan fungsional itu orangnya berarti memang punya keahlian tertentu yang diperhitungkan. Karena di sini ada ditetapkan oleh menteri. Nah, angka kredit jabatan fungsional apa? Jadi kalau misalnya ini ibu akan memberitahu, tapi ibu tidak akan memberikan tahu caranya karena ini ngitungnya tuh rumit. Kalian bisa lihat sendiri di Google, tata cara menghitung angka kredit jabatan fungsional. Ya, tapi di sini orang bekerja itu ada hitungannya. Ya, nih setiap butir itu ada kegiatan yang harus dicapai. Misalnya ibu mengajar, ibu membuat soal ada, ibu menilai ada, ibu mengajar ada, itu angka kreditnya ada nak. Menilai ini, mengajar ini, membimbing ini itu ada angka kreditnya, ya. Ini berdasarkan tugas utama pokok dan tugas-tugas penunjang ini, tugas penunjang. Tugas pokok ibu mengajar dan mendidik. Mengajar apa? Sesuai dengan mata pelajaran yang diberikan oleh sekolah. Ya, mendidik apa? Gak boleh begitu nak, coba bajunya yang rapi, coba rapikan tuh duduknya, ya, coba rapikan itu kerudungnya, itu mendidik. Etika. Makanya waktu masa pandemi ini ibu gak bisa mendidik kalian, yang bisa ibu mengajar. Kerjakan ya, catat ya, tapi mendidik itu sulit karena iya bu, itu omongan kalian. Ternyata tugas yang diberikan kalian kemarin tuh anaknya jarang masuk. Tapi tugasnya ada, dari mana? Ya, ini yang sekarang lagi mendengarkan ibu, pelajaran ibu nggak masuk-masuk, ya, absennya nggak ada. Tapi, ya, tugasnya ada. Ibu heran dapat dari mana itu tugas? Jangan bilang dikirimkan oleh teman yang apa, yang masuk. Nah itu tadi, nah etika itu tidak ada.
Nah, oke ya. Nah, ini jadi ada nih angka etikanya. Pengangkatan. Ya, nih sebagai PNS yang pertama wajib PNS. Ijazahnya sesuai dengan tingkat pendidikan. Pangkatnya lulus dan setiap pekerjaan dalam PP3 itu tentang penilaian pegawai yang diberikan oleh pimpinan. Terus nanti juga ada kenaikan jabatan. Nah, kamu bisa lihat kenaikan jabatannya apa di sini, ya. Nah, setelah itu ada kenaikan jabatan, ada kenaikan pangkat. Ingat, apa pangkat artinya? Apa artinya pangkat? Artinya jabatan. Artinya jabatan administrasi, apa artinya jabatan fungsional. Nah, itu nanti ada tuh soalnya. Sini jabatan fungsional itu ada jabatan fungsional keahlian dan keterampilan. Kalau keahlian itu ada ahli utama, ini profesional tertinggi. Habis itu di bawahnya ahli madya, tingkat tinggi, ahli muda tingkat lanjutan, dan ahli pertama tingkat dasar. Jabatan fungsional keterampilan. Ada yang pertama penyelia atau pengawas, ya. Nih. Ada mahir. Ya, ada mahir, ada terampil, ada pemula. Ya. Jadi kalau keterampilan itu ada penyelianya, ada mahirnya, ada terampil, ada pemula. Nah, jabatan pimpinan itu juga ada jabatan pimpinan tertinggi atau JPT. 1 jabatan administrasi, 2 jabatan fungsional, 3 jabatan pimpinan tertinggi. Ya. Ini jabatan pimpinan tertinggi itu karena tujuannya mendapatkan pimpinan yang berkualitas. Sistemnya penilaiannya berdasarkan sistem merit. Nah, coba ada sistem karir, ada sistem merit. Coba catat dan dia tahu. Cari artinya kalau lupa. Ya, karir apa, merit apa. Ya. Terus sasarannya ini ada seleksi calon pejabat tinggi. Jadi harus diseleksi calon pejabat tinggi karena apa? Nih, ada jabatan pimpinan tinggi utama berasal dari PNS atau non PNS, tapi yang menentukan itu presiden. Ada peraturan presiden, contohnya menteri. Menteri Erna diangkat sebagai menteri pertanian. Itu yang ngomong presiden, tertuang dalam peraturan presiden. Jangan terus presiden milihnya gimana ibu? Ini tadi milihnya nih. Ada seleksi calon pejabat. Nah, itu jangan diterangkan lagi sama ibu. Kalau diterangkan sama ibu banyak lagi nanti materinya. Jadi ada fit and proper test. Nah, kamu kan pernah dengar ya. Oh, ada orang A dipanggil Pak Presiden ke istana. Ini lagi mau nyari menteri ini. Kayaknya jadi calon ini nih, Bu Erna dipanggil. Oh, bapak ini dipanggil sama calon ini. Ini ada nih di sini. Presiden mencari dulu pejabatnya lewat apa? Ini tadi tes ini. Tuh. Sistemnya merit tadi. Gubernur. Nah, Gubernur Jawa Timur. Ingat, tapi di sini jabatan politis. Kalau jabatan politis tahu nak? Tuh. Berarti berhubungan dengan politik yang ada di Indonesia. Yang apa itu? Mencalonkan jadi menteri politik A, politik B, politik C. Nanti bisa nanya ke guru PKN. Ya, Bu, jabatan politik di Indonesia itu syaratnya apa bisa menduduki menteri? Nah, Ibu Susi jadi menteri kelautan. Ibu ini jadi menteri pendayagunaan aparatur negara. Jadi menteri pertanian, jadi menteri pendidikan. Oh, sekarang menteri ini enggak ada, sekarang digabung dengan ini. Itu semuanya peraturan presiden, tapi ingat ini jabatan politis. Menteri, gubernur, bupati, wali kota. Jadi bupati Bogor, wali kota Bogor itu politis. Supaya kita bisa jadi menteri, apa yang dilakukan? Ya itu tadi minimal sekolah dulu, lulus dulu nak. Ya, ingat kalau kamu lihat kemarin yang baleho di sana yang pilihlah aku jadi Bupati Bogor,
nomor ini gelarnya Erna Agustin SPD, MPD, MM, apalagi ya, SP, SE, profesor, doktor, semuanya gelar dicantumkan biar orang tahu bahwa aku itu punya keahlian. Itu dari sini ternyata tuh. Karena pimpinan tinggi utama itu di sini apa? Harus berdasarkan apa tadi? Orang yang punya kedudukan yang tinggi nih, utama ini tertinggi. Gitu ya di sini ya. Ya, udah. Kalau madya apa? Dari kalangan PNS atau non PNS, contohnya sekretaris jenderal, direktur jenderal, staf ahli, kepala biro, dan sekretaris daerah provinsi. Tetap ini jabatan yang kalau dari PNS atau non PNS ini mereka memimpin apa tadi? Fungsi yang ada di politik, yang ada hubungannya dengan apa? Dengan pembangunan, ya. Tuh, pembangunan apa? Negara atau daerahnya masing-masing. Jadi kalau kita ngomong tentang apa itu, di sini syaratnya banyak banget, nak. Warga negara Indonesia paling rendah pasca sarjana tuh. Kamu kalau mau di sini pasca sarjana S2. Jadi kalau di sini kamu misalnya cuma Erna lulusan SMK, maka nggak bisa jadi jabatan pimpinan tinggi. Ya, mereka yang sekarang berkedudukan di atas sana, di Senayan, di MPR, DPR, menteri, ya, sekretaris daerah, kepala biro, staf ahli presiden, itu karena memang punya keahlian tertentu. Jadi kalau misalnya madya itu minimal tuh sudah serendah-rendahnya sarjana. Oke? Tuh. Ada juga jabatan pimpinan tinggi pratama. Ya, jabatan tinggi pratama itu contohnya dari kalangan PNS saja. Contohnya direktur, kepala perpustakaan, kepala balai, kepala dinas, staf ahli gubernur, sekretaris daerah kabupaten. Itu hanya kalangan PNS. Contoh di sini ataupun non PNS itu bisa TNI, bisa warga biasa, gitu ya. Punten ya kalau salah Ibu ya. Ya, jadi di sini ada menteri ini, ya bisa non PNS banyak ya jabatan atau orang yang bekerjanya sebagai non PNS. Ini kepala perpustakaan, kepala balai, ya, balai pelatihan tenaga kerja. Nah, kepalanya tuh pasti PNS. Staf ahli gubernur, ya bidang ini bidang itu pasti beliau bekerja di situ karena diangkat atau dari kalangan PNS. Nah, ringkasannya ini, ya, jabatan administrasi itu terdiri dari jabatan administrator, terdiri dari jabatan pengawas, jabatan pelaksana. Nah, kamu bisa lihat itu di sini. Ya, di catatan kamu ada enggak ini? Terus ada jabatan fungsional keahlian. Di sini ada ahli utama, ahli madya, ahli muda, ahli pratama. Tadi, ya. Terus di sini juga yang tadi keterampilan ada penyelia, ada mahir, terampil, dan pemula. Ya. Dan yang ketiga jabatan pimpinan tertinggi, tinggi yaitu jabatan pimpinan tinggi utama, tinggi madya, dan tinggi pratama. Tuh, ya. Nah, kalau kita lihat tadi ke atas ke materi kita sebelumnya, kita lihat di sini, nih di sini. Jadi DUK, ya, daftar urutan kepangkatan itu untuk pegawai negeri sipil. Kenapa kok SMK belajar Bu kepegawaian? Karena kami di sini SMK itu kan mencetak lulusan yang harusnya SMK bisa kemana aja. Bisa juga akan menjadi PNS.
bisa kuliah, bisa bekerja, bisa mandiri. Nah, inilah kalian belajar tentang kepegawaian jika kalian nanti belajar menjadi bekerja menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Posisi kalian di mana nanti? Nah, posisinya kalian bisa tadi ya di jabatan misalnya jabatan fungsi administrator gitu ya. Kalau yang fungsional itu harus keahlian dan keterampilan tertentu. Jadi kalau nanti kita sudah belajar bagaimana prosedur kenaikan pangkatnya, bagaimana prosedur di sini kenaikan pangkat itu kan macam-macam nak, ya. Ada pangkat pengabdian, macam-macam pengangkatan. Nah, yang harus dilakukan oleh kalian bisa lihat di buku tentang kepegawaian, buku e-book juga ada. Nanti kalau suatu saat ibu akan kasihkan, nanti ibu kirimkan e-booknya. Ya, di situ di e-book itu juga kalian bisa lihat kenaikan pangkat itu ada macam-macam. Maaf ya, ada kenaikan pangkat di sini ibu belum tuliskan ya. Nanti ibu akan tuliskan. Kalau kalian catat itu di situ prosedur kenaikan pangkat dan jabatan, ya. Ada kenaikan pangkatnya, ya. Terus ada reguler, ada pilihan, ada anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian, ya. Ini kamu udah tahu kalau orang bekerja benar ada perhitungan tadi minimal 1 tahun atau 2 tahun, ada dihitung dari DP3, maka berdasarkan perhitungan angka kredit tadi oleh pimpinan, maka kita bisa naik pangkat atau naik jabatan. Nah, itu yang harus kalian lakukan, ya. Jadi di sini ada kenaikan pangkat anumerta, itu penghargaan berupa kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, ya. Kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dari pangkat sebelumnya yang diberikan kepada pegawai yang meninggal dunia karena menjalankan tugas kedinasan. Contoh, ada yang mohon maaf ya, TNI atau non TNI yang bekerja di luar sana tiba-tiba ada kejadian dan meninggal, maka pemerintah menaikkan yang tadi golongannya misalnya meninggalnya 3A langsung di atasnya mungkin 3B gitu ya nak ya. Nah, itu jadi seperti itu. Ada pangkat pengabdian, ya. Ada orang yang diberi kenaikan pangkat gara-gara yang tadi yang bisa karena meninggal, cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi pada jabatan negeri dan memasuki masa pensiun. Jadi ibu pensiun gelarnya misalnya 3A. Karena ibu ngabdi bertahun-tahun, adalah 30 tahun atau lebih, maka saat pensiun itu nanti ibu menerima pensiun pangkatnya lebih tinggi 1 tingkat, misalnya di situ ya nak ya. Nah, itu yang perlu kalian ketahui tentang DUK atau DUK, daftar urutan kepangkatan. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat video yang ibu buat kemarin dan hari ini bisa kamu lihat lagi, dan kamu juga bisa lihat dari e-book tentang daftar urutan kepangkatan atau DUK, pegawai negeri. Ibu bilang kemarin suruh membaca peraturannya, sok dibaca peraturannya sehingga kalian tahu nanti apa yang harus dilakukan. Itu ya, itu yang dari ibu. Mudah-mudahan apa yang dilakukan kalian hari ini ya, kita bisa belajar dengan baik. Hari ini kita kurang lebih setengahnya lebih ya, 19 orang yang masuk, dan nanti diusahakan saat nanti lagi belajar tidak ada yang misalnya keluar masuk di tempat kita lagi belajar sehingga tidak mengganggu guru yang lagi mengajar atau temannya yang lagi belajar. Oke, itu dari ibu. Chat ibu baca dulu, siapa tahu ada yang bertanya. Oke, ya. Nanti kalau misalnya seperti ini nggak bisa masuk karena jaringan, kalian sudah diminta oleh sekolah ya untuk melaporkan kepada wali kelas
kartu apa yang kalian punya, rumah kalian di mana, dan kenapa tidak bisa ikut meet, misalnya gitu ya. Oke ya. Oke ya nak ya. Kartika tadi sudah masuk yang pertama absen tadi kalau nggak salah. Jadi sekarang mudah-mudahan kita bisa nanti pada waktu mau belajar kita sudah siap-siap ya nak ya. Jangan sampai seperti mau belajar masih mondar-mandir sehingga begitu absen ternyata tidak ada. Oke ya. 19 anak ya. Ibu akan rekap semuanya dan jangan lupa pelajari materi ibu ya. Dan jangan terlambat lagi nanti pada waktu masuk, dan semoga jaringannya lancar. Makasih ya. Saya Ibu Erna Agustin ya, SMK Putra Pakuan Bogor pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.